Di Kuncen itu sebenarnya pada waktu itu hanya masih hutan belantara pada waktu itu. Betulnya dulu itu tanah bengkok itu atau opah gajinya para perangkat yang ada di wilayah Polobogo sini. Jadi zaman dahulu itu sini itu belum menjadi nama desa Polobogo, masih namanya itu Polobogo. Nah pada waktu itu Kuncen dulu itu ada dihuni orang beberapa, ya mungkin sudah menjadi dusun atau entah bagaimana katanya. Itu orangnya malah orang lain dari orang Polobogo sini, dari dusun Jaten, itu wilayah kecamatan Tuntang. Tapi pada waktu itu kan mungkin itu belum diresmikan menjadi tanah bengkok pada waktu itu, jadi masih hutan. Tahun 1598 itu mungkin begitu wong Polobogo ini tercatat tahun 1598 itu tercatat, jadi sini sudah dihuni orang. Kuncen niku sejarahe mriku niku enten tok. Dados kuncine enten Kuncen mriku. Dados tok niku dilebetake enten sejarah kuntri ngoten. Dados niku enten kaline Sok. Kali Sok niku wonten sebetulnya enten Kali Devi. Nggih ageng to jane. Neng njut toya niku ngesuk minggah mboten medun. Medun niku sing pun dikerekake medun. Lah nek niki ngesuk minggah ngoten. Dados mangke-mangke niku kira-kira niku nggih nak kula tasih uman niku bali ping kuncine niku Kuncen niku Kali Sok, namine Kali Sok ngoten. Kali yang namanya Kali Kuncen itu besoknya yang dulunya itu namanya Kali Sok gitu. Itu bergeser. Sumbernya itu bergeser ke selatan sedikit demi sedikit, tiap tahun itu bergeser ke selatan. Lah katanya Mbah Surodongso itu katanya dulu besok kalau ada rejane jaman itu kuncinya, itu namanya Kuncen kan mesti ada kuncinya ya. Itu kuncinya akan keluar katanya. Akan keluar kalau besok ada rejane jaman. Lah kunci itu yang dinamakan kunci itu hanya filosofi atau bagaimana saya kurang tahu. Katanya besok kalau sudah rejane jaman itu Kuncen itu kuncinya mau terbuka, katanya bisa dibuka. Kuncine enten Kuncen niki. Ngoten tadi diwastani Kuncen niku niku enten kuncine ngoten. Atau bersih makam itu paling besar di wilayah Polobogo dan itu diikuti oleh 4 dusun atau 12 RT.
hanya anak cucunya Mbah Soreng saja. Antara anak cucunya Mbah Buko Windusono, Mbah Kertiwiropati, anak cucu Ki Haji Negoro sama Ki Glondong Penglawi Sutowijoyo. Setelah itu lama-kelamaan itu semuanya warga masyarakat itu ikut ke sana. Ikut hormat ke sana dan ikut tahlil di sana semuanya. Lah pada waktu itu Ki Soreng itu berpesan, besok kalau ada yang mendoakan saya, berhubung ini di ladang jauh dari dusun, ini kalau ada keluarga saya yang menjenguk dan bersih makam di sini, kalau ada makanan atau minuman silahkan untuk sodakoh pada orang-orang yang mendoakan saya di kubur saya di sini. Nyadran kembang kuning itu kalau biasanya nyadran kembang kuning bulan Rajab hari Senin Pahing tanggal Jawanya, bulan Jawanya itu. Tapi kalau nggak ada Senin Pahing bulan Rajab, pasti di bulan Jumadil Akhir. Kalau Senin Pahing itu nggak tentu, bulan Rajab itu ada kemungkinan kalau diambil Jumadil Akhir itu kan satu windu namanya 8 tahun sekali kalau nyadran bangun itu. Kalau enggak maju pasti mundur bulannya itu begitu. Kabupaten Semarang memiliki luas wilayah 373,70 meter persegi. Secara administratif, Kabupaten Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 117 kelurahan dari 16 kecamatan. Salah satunya Kecamatan Getasan yang terletak di wilayah bagian atas merupakan wilayah perbukitan dan sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya agrowisata yang terdapat di Kabupaten Semarang, salah satunya agrowisata Kuncen di Desa Polobogo. Pemerintah desa itu punya ide seperti desa-desa yang lain untuk mempunyai desa wisata. Akhirnya kita sudah berembuk pada Pemdes dan juga BPD dan semua tokoh masyarakat yang mana bagaimana Polobogo itu biar mempunyai wisata. Tahun 2016 dari Pemdes, tokoh masyarakat, BPD berembuk bagaimana kalau tanah desa, aset desa yang seluas itu kita kelola desa untuk kita bisa mendapatkan PADES, pendapatan asli desa itu. Nah, terus didukung lagi dengan munculnya peraturan pemerintah bahwa desa itu disarankan bahkan mungkin hampir wajib untuk membuat wisata, desa wisata yang dananya boleh diambil dari dana desa. Nah, ini satu peluang bagus ya. Desa wisata dananya boleh diambil dari dana desa. Tentunya dengan rambu-rambu aturan yang ada. Gitu. Akhirnya Pemdes, tokoh masyarakat, BPD sepakat untuk tanah desa yang seluas itu kita tarik dari warga masyarakat. Itu tahun 2016-17. Karena dengan adanya wisata nanti itu desa akan bisa meningkatkan PADES yang ada. Agro kita memang kita namakan Kuncen ya. Kesepakatan antara tokoh masyarakat, BPD, Pemdes. Sekarang ini kita sudah untuk tamannya, karena taman ini
baru kita kelola sekitar 5 hektar. Alhamdulillah fasilitas sudah lumayan ada. Kita punya toilet, kamar mandi sekitar 11 kamar. Ada musola, ada joglo 2 unit untuk pertemuan-pertemuan terbuka, meeting terbuka. Ada juga gazebo sekitar 6 unit. Tamannya kisaran luas 2 hektar. Di taman ada duriannya, ada rambutan, sudah bisa berbuah. Ada juga resto di sana atau kantin lah gitu. Tujuan akhir kita kan untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat sekitar dan juga mendapatkan PADES walaupun prosesnya panjang. Nantinya kita juga akan buat satu wisata edukasi pertanian dan perkebunan juga ke depan. Kita sudah plan seperti itu, kita tinggal anggarkan dari dana desa dan dari pendapatan yang kita dapat dari Kuncen saat ini. Karena apapun, seberapapun kita sudah ada pemasukan dari sana. Ya, kami berharap Kuncen untuk kedepannya itu akan lebih maju dalam arti tempat ini jadi satu destinasi wisata yang banyak orang akan datang ke sini, akan melihat bagaimana keindahan alam di sini, dan nanti kami juga akan mengembangkan untuk paket-paket wisata yang para pengunjung itu bisa melihat bukan hanya tempat ini, tapi bisa ke keseluruhan desa kami, karena ada beberapa potensi wisata yang ada di tempat ini. Keberadaan agrowisata Kuncen di Desa Polobogo bertujuan untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Agrowisata Kuncen hanyalah satu dari banyaknya kekayaan dan keunikan alam yang ada di negeri kita. Agrowisata Kuncen juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dilestarikan, serta dapat mengangkat kearifan lokal yang ada di Desa Polobogo.